3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Pak Hanif. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma greedy dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya Triwahyuni dari nomor absen 32. Saya Siti Zulaika nomor absen 26. Baik, di sini kita langsung aja masuk ke pengertian dari algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil terbaik yang dapat diperoleh menurut Kurniasari tahun 2006. Dengan pernyataan lain, algoritma greedy adalah pendekatan dalam pemrograman yang memecahkan persoalan optimasi dengan cara yang tampaknya rakus. Pendekatan ini berfokus pada pengambilan keputusan sekarang dengan harapan bahwa setiap langkah akan membawa ke arah yang lebih dekat ke solusi akhir yang optimal. Algoritma greedy sering digunakan dalam berbagai masalah optimasi dan pengambilan keputusan di bidang komputer, matematika, dan ilmu lainnya. Prinsip algoritma greedy. Yang pertama, greedy choice property, yaitu dasar dari algoritma greedy. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap langkah algoritma greedy akan memilih pilihan terbaik dari segi lokal tanpa mempertimbangkan solusi global secara keseluruhan. Yang kedua, optimal substructure menyatakan bahwa solusi optimal untuk sebuah masalah dapat dicapai melalui kombinasi solusi optimal untuk submasalah yang lebih kecil. Prinsip ini sering digunakan untuk mempercepat proses pencarian solusi optimal dengan mengurangi jumlah opsi yang perlu dievaluasi. Yang ketiga, proses greedy. Proses greedy ini untuk memilih opsi terbaik pada setiap langkah. Proses ini dapat berbeda-beda tergantung pada masalah yang dihadapi, tetapi prinsipnya sama, setiap langkah akan memilih opsi terbaiknya. Setelah dipilih, algoritma greedy akan memperbarui solusi sebelum melangkah ke langkah berikutnya. Yang keempat, analisis kebenaran algoritma greedy. Algoritma greedy tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang cermat untuk menentukan apakah algoritma ini benar-benar cocok untuk digunakan pada masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengecekan masalah, memiliki greedy choice property dan optimal substruktur, serta apakah algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang benar dalam semua kasus. Selanjutnya ada elemen algoritma greedy. Yang pertama ada himpunan kandidat atau kandidat set. Himpunan kandidat adalah kumpulan elemen atau tindakan yang tersedia untuk dipertimbangkan pada setiap langkah algoritma greedy. Himpunan ini mencakup semua pilihan yang dapat dipilih. Yang kedua, himpunan solusi atau solution set. Himpunan solusi adalah kumpulan elemen yang telah dipilih selama eksekusi algoritma greedy. Himpunan ini berkembang secara bertahap saat algoritma berjalan. Yang ketiga ada fungsi solusi atau solution function. Fungsi solusi adalah fungsi yang digunakan untuk menggambarkan solusi parsial atau solusi sementara yang sedang dibangun oleh algoritma. Fungsi ini dapat mencakup elemen-elemen yang telah dipilih dari himpunan kandidat. Yang keempat ada fungsi seleksi atau selection function. Fungsi seleksi adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen atau tindakan berikutnya dari himpunan kandidat berdasarkan kriteria serakah yang telah ditetapkan. Fungsi ini menentukan elemen mana yang akan dimasukkan ke dalam solusi parsial. Yang kelima ada fungsi kelayakan atau feasibility function. Fungsi kelayakan adalah fungsi yang menilai apakah solusi parsial yang sedang dibangun memenuhi persyaratan atau kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa elemen-elemen yang dipilih tidak melanggar batasan atau syarat tertentu. Yang terakhir ada fungsi objektif atau objective function. Fungsi objektif adalah fungsi yang digunakan untuk mengukur nilai atau kualitas dari solusi yang dihasilkan. Fungsi ini berperan dalam mengevaluasi sejauh mana solusi yang telah dibangun memenuhi tujuan optimasi atau kriteria yang diinginkan. Fungsi objektif dapat menghasilkan skor atau nilai yang harus dioptimalkan. Yang ketiga, ruang lingkup algoritma greedy. Berikut beberapa contoh ruang lingkup permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma greedy. Yang pertama, algoritma pencarian jalur terpendek atau Dijkstra. Dalam graf, algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek antara dua simpul. Algoritma ini secara berulang kali memilih simpul yang memiliki jarak terpendek dari simpul awal hingga saat ini.
Yang kedua, algoritma pemrograman dinamis atau knapsack problem. Dalam masalah knapsack, Anda memiliki sejumlah item dengan berat dan nilai tertentu. Tujuannya adalah memilih item-item tersebut agar total nilainya maksimal dan total beratnya tidak melebihi kapasitas tertentu. Algoritma greedy dapat digunakan jika item-item memiliki rasio nilai berat yang tinggi. 3. Algoritma pengaturan jadwal atau job scheduling. Dalam masalah pengaturan jadwal, Anda memiliki sejumlah tugas dengan waktu mulai dan waktu selesai yang berbeda. Tujuannya adalah menentukan urutan pelaksanaan tugas-tugas tersebut agar jumlah tugas yang dapat diselesaikan maksimal. Algoritma greedy seperti Sort Start Job First (SJV) dapat digunakan untuk kasus ini. Yang keempat, algoritma Huffman coding. Kompresi data. Dalam kompresi data, algoritma Huffman coding digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol-simbol yang lebih sering muncul dalam data. Yang kelima, algoritma pemilihan mata kuliah atau search scheduling. Dalam perencanaan jadwal kuliah, algoritma greedy dapat digunakan untuk memilih mata kuliah yang tidak saling bentrok dalam jadwal sehingga mahasiswa dapat mengambil sebanyak mungkin mata kuliah. Yang keenam, algoritma minimum spanning tree dan Kruskal. Dalam masalah konstruksi pohon lintasan minimum pada graf tertimbang, algoritma greedy seperti Prim dan Kruskal digunakan untuk menghubungkan semua simpul dengan jumlah bobot minimum. 7. Algoritma penjadwalan pekerjaan atau job scheduling. Dalam konteks penjadwalan pekerjaan atau mesin, algoritma greedy dapat digunakan untuk menentukan urutan pekerjaan yang optimal untuk penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedelapan, algoritma penyelesaian traveling salesman problem. Dalam masalah ini, seorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota dan kembali ke kota awal dengan jarak total yang minimal. Algoritma greedy seperti nearest neighbor dapat digunakan sebagai pendekatan awal. Secara umum, ada beberapa langkah umum yang dapat diikuti ketika merancang algoritma greedy. Masuk ke bagian merancang algoritma greedy. Yang pertama ada definisikan solusi optimal. Langkah pertama adalah mendefinisikan secara jelas apa yang dianggap sebagai solusi optimal dalam konteks masalah yang sedang diselesaikan. Anda harus tahu apa yang ingin dicapai dengan algoritma greedy tersebut. Yang kedua, pilih kandidat. Identifikasilah sekumpulan kandidat atau pilihan yang dapat diambil pada setiap langkah algoritma. Ini bisa menjadi objek, tugas, atau elemen lain yang relevan dalam masalah. Yang ketiga, tetapkan kriteria greedy. Tetapkan suatu kriteria atau aturan untuk menilai setiap kandidat yang tersedia pada langkah tertentu. Kriteria ini harus mendukung tujuan optimal yang telah ditentukan. Yang keempat, ada pilih kandidat terbaik. Pilih kandidat yang paling sesuai dengan kriteria greedy pada langkah tersebut. Ini adalah langkah serakah di mana Anda memilih pilihan terbaik yang tersedia saat itu. Yang kelima, ada evaluasi konsekuensi. Pertimbangkan konsekuensi dari pemilihan kandidat pada langkah sebelumnya. Ini bisa berarti memeriksa bagaimana pemilihan tersebut mempengaruhi solusi keseluruhan atau apakah pemilihan tersebut masih mematuhi batasan atau kendala yang ada. Yang keenam, iterasi. Ulangi langkah 3 hingga 5 sampai Anda mencapai solusi yang dianggap optimal atau tidak dapat melakukan pemilihan lebih lanjut. Yang ketujuh, verifikasi solusi. Setelah algoritma selesai, periksa apakah solusi yang dihasilkan memenuhi kriteria optimal yang telah ditentukan. Ada kemungkinan bahwa algoritma greedy menghasilkan solusi yang suboptimal, jadi verifikasi diperlukan. Yang kedelapan, ada optimasi tambahan, ini opsional. Dalam beberapa kasus, Anda dapat menggabungkan algoritma greedy dengan langkah-langkah tambahan untuk meningkatkan solusi. Ini sering disebut sebagai post-processing atau stepwise refinement. Memilih jalur terdekat. Pak Dengklek akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Algoritma greedy. Memilih jalur terdekat. Pak Dengklek akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota I. Dari ke kota A ke kota I melewati beberapa jalur perjalanan B sampai H. Jarak dari masing-masing kota berbeda-beda. Pak Dengklek belum pernah melakukan perjalanan dan hanya mengetahui jarak masing-masing antar kota. Dengan pendekatan algoritma greedy, beberapa jarak yang ditempuh oleh Pak Dengklek dari kota A ke kota I. Untuk mencari jarak terpendek dari kota A ke kota B, algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kunjungi satu titik pada graf dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi.
Yang kedua, cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. Yang ketiga, tandai Grab sekarang sebagai Grab yang telah dikunjungi dan pindah ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Yang keempat, kembali ke langkah 1 sampai titik tujuan dapat didapatkan. Baik, sekian penjelasan dari Triwahyuni dan Siti Zulaikha. Mohon maaf apabila ada ketidakseriusan dan kesalahan dalam kata yang ada di dalam video kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.